Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedikit akan membahas tentang fungsi tanda-tanda baca, tanda-tanda baca yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Kayak contohnya titik, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda pisah, tanda sambung dan sebagainya. Banyak. Tanpa membuang waktu, kita langsung mulai aja. Mulai dari yang pertama. Pertama ini ada tanda titik. Tanda titik ini yang kita tahu, yang kita sering lihat ada berada di akhir kalimat. Atau enggak jadi dia ada di setelah angka. Biasanya ketika angka itu bertujuan untuk menyebutkan suatu penjelasan atau poin-poin dari suatu penjelasan tertentu. Terus juga bisa titik itu juga biasanya terdapat pada gelar seseorang. Nah, kadang juga bisa jadi dia ada di singkatan yang terdiri dari 3 angka kayak DLL, terus DSP dan sebagai berikut, DLL dan lain-lain, DST dan seterusnya, ya, seperti itu. Dan yang kedua ada tanda koma. Tanda koma ini fungsinya sebagai pemisah kalimat. Pemisah kalimat artinya di sini seperti jeda sementara. Berfungsi sebagai jeda sementara. Tetapi juga terkadang berada di sebuah singkatan. Ketika seseorang mempunyai singkatan gelar, maksud saya singkatan gelar. Ketika seseorang mempunyai 2 singkatan gelar, itu biasanya terdapat tanda koma di situ. Kalau kita perhatikan itu pasti ada. Terus yang selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru ini biasanya menunjukkan kalau kalimat tersebut harus lebih diperhatikan, harus lebih dipahami apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Jadi di sini tanda seru di sini dia sebagai penegasan, kayak istilahnya menegaskan bahwa ini kalimat penting yang harus dipahami. Biasanya terdapat kalau kita di sekitar daerah kita ada perusahaan-perusahaan besar, itu biasanya banyak beberapa kalimat-kalimat yang menggunakan tanda seru itu biasanya. Terus yang kedua ada lebih dari 2 sudah ada ya. Terus selanjutnya ada titik 2. Titik 2 di sini berfungsi untuk mengawali sebuah penguraian suatu kalimat atau penjelasan. Jadi seandainya kita lagi nulis sesuatu dan dalam pembahasan kita itu dalam pembahasan kita ada muncul poin-poin lagi. Itu biasanya sebelum kita menulis poin-poin tersebut, pasti kita akan memberi tanda titik 2 sebagai tanda bahwa di bawahnya akan ada keterangan yang lebih rinci, biasanya seperti itu. Terus tanda hubung. Tanda hubung ini biasanya orang menganggap sama dengan tanda pisah. Memang dia bentuknya sama, hanya saja berbeda di panjang dan fungsinya pasti jelas berbeda. Kalau tanda hubung, tanda sambung, tanda hubung ini menghubungkan penggalan kata suatu nilai atau kata ulang. Kayak seperti contohnya yang biasanya kita ketemukan itu di ngomong-ngomong itu kan 2 kalimat dengan arti yang sama. Pasti di situ ada tanda strip. Itu adalah tanda hubung.
tanda hubung, tapi sedangkan kalau tanda pisah yang saya bilang tadi, secara tampilan dia mirip dengan tanda hubung, hanya berbeda di panjang. Ingat, hanya berbeda di panjang. Contohnya, biasanya tanda pisah ini dipakai senjang waktu, dalam senjang waktu. Seperti, bukan senjang waktu sih ya, kayak tanda pisah ini kalau kita menuliskan tempat tanggal lahir, itu tanda pisah. Pasti ada tanggal, bulan, tahun, itu tanda pisah. Terus ada tanda kurung. Tanda kurung yang di sini berfungsi untuk menjelaskan suatu istilah yang belum banyak diketahui masyarakat. Istilahnya istilah-istilah yang asing bagi kita. Jadi supaya diperjelas, biasanya dikasih tanda kurung. Baru ada tanda kurung yang satunya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini biasanya berada di huruf atau kata, ya. Di situ dia berfungsi bahwa sebagai kesalahan itu memang berada di dalam naskah aslinya. Jadi berfungsinya di sini ya sebagai penanda kalau itu memang salah. Jadi ada yang istilahnya kayak penanda kalau yang salah. Kalau misalnya kita lagi nulis ulang naskah gitu dari cetakan aslinya, kita lagi nulis ulang dan akhirnya kita menemukan kata yang salah, kita beri tanda seperti itu seharusnya. Terus ada tanda tanya, ya kan, seperti namanya, tanda tanya berfungsi untuk bertanya. Setiap kata tanya harus disertakan namanya bertanya itu, selain harus ada kata tanya, harus juga ada tanda tanya dalam penulisan. Kalau dalam berbicara ya kan, masa kita membaca juga, misalnya kamu pergi kemana, tanda tanya, itu orang yang perlu dipertanyakan, bukan tanda tanya. Terus ada tanda petik. Tanda petik ini untuk menandai kalimat, langsung atau percakapan dalam naskah. Biasanya contohnya kayak bahasa Inggris dalam pembelajarannya ketika saat reading, itu biasanya banyak tuh naskah seperti orang kan melakukan percakapan tapi menggunakan bahasa Inggris, itu banyak tuh pasti ada tanda petik gitu. Terus ada juga tanda petik tunggal. Jadi tanda petik tadi itu namanya tanda petik pasti 2. Kalau tunggal ini 1. Dia fungsinya adalah menggapit petikan tersusun di dalam petikan lain. Jadi kayak contohnya itu, misalnya setelah kita memakai tanda petik yang pertama tadi, yang saya bilang 2 tadi, terus di dalam tanda petik itu dia nanti akan memakai tanda petik tunggal lagi. Contohnya, apakah kamu mendengar suara itu? Tanda petik bunyi kring kring kring. Itu seperti itu. Contoh sederhananya mungkin akan saya carikan lagi ketika saya ingat nanti. Terus ada tanda elipsis. Elipsis ini biasanya menandai penghilangan, sengaja untuk menandai penghilangan atau fradah teks aslinya. Jadi kayak
apa ya, sengaja di dalam teks itu memang kata-kata itu sengaja dihilangkan. Biasanya disimbolkan dengan 3 titik, titiknya sampai 3, tidak lebih. Terus ada tanda titik koma yang biasa. Titik koma ini jujur saya juga jarang menggunakannya karena memang nggak pernah saya gunakan, dan saya juga kadang lupa fungsi titik koma ini apa. Jadi di sini digunakan terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Contoh, malam makin larut. Ini contoh dalam pemotongan kalimat. Malam makin larut, titik koma. Kami belum pulang-pulang juga. Titik. Situ. Jadi kayak semacam hanya pemisah sementara dia. Terus ada tanda miring. Tanda garis, kalau kita bilang, kalau anak-anak muda zaman sekarang dia bilang garis miring. Garis miring di sini berfungsi dia itu berfungsi dalam nomor surat, terus alamat. Kalau kalian mau lihat contohnya di rumah kalian pasti ada, kalau apalagi sebentar lagi pemilihan kepala daerah, itu pasti banyak daerah untuk nyoblos. Kalian lihat ya di situ, contohnya di situ banyak, atau enggak surat-surat lain yang biasanya sering pakai tanda miring itu kalau di kehidupan sehari-hari masyarakat yang berada di pedesaan itu biasanya di surat undangan nikah itu banyak. Terus ada apostrofis, ada tanda baca pada bahasa yang menggunakan huruf Latin tertentu. Jadi huruf Latin alfabet tertentu. Jadi kayak Oxford, sekolah Oxford. Dia di umur 21 sudah bisa sekolah di Oxford. Itu biasanya tulisannya kalau di Word itu dimiringkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada masukan atau penjelasan, kritik, saran, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.